Sindikat kudeta gempur dominasi Marc Marquez, Giacomo Agostini percaya sosok ini bisa buyarkan monopoli. Motor masih belum mumpuni. Legenda MotoGP Giacomo Agostini menyalakan isu sensasional dengan menyebut kelompok istilah sindikat kudeta terhadap dominasi Marc Marquez. Menurutnya, ada sosok potensial yang bisa membongkar kerajaan Marquez di lintasan, asal teknologinya siap tempur. Kaca pembesar mengarah ke kiri. Siapa sosok kudeta itu? Dalam pernyataannya baru-baru ini, Agostini menyebut beberapa kandidat yang memiliki peluang nyata untuk menggulingkan dominasi Marquez, seperti Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, hingga Fermin Aldeguer. Ia bahkan menyiratkan presensi sindikat kudeta, tidak dalam makna politik, melainkan persaingan terselubung di paddock MotoGP. Fabio Quartararo, asal Prancis, disebut Agostini sebagai figur yang paling realistis untuk menyalip sang juara. Saya percaya pada Quartararo, tapi dia butuh motor yang kompetitif. Bezzecchi dan Aldeguer juga disebut sebagai bagian dari barisan penantang dalam upaya membalik dominasi saat ini. Sepeda motor dominasi Marquez, tak terbendung? Agostini mengakui betapa tajamnya gaya balap Marc Marquez selama ini. Menurutnya, Marquez adalah sosok yang haus kemenangan yang tidak kenal kompromi ketika berada di kondisi terbaik. Pembalap juara selalu ingin menang. Kalau hari itu bukan harinya, dia bisa main aman. Tapi, kalau semuanya berjalan baik, dia akan jadi protagonis utama. Tidak hanya itu, kehadiran Marquez di garasi Ducati memberikan dampak besar. Ia diibaratkan bagai badai yang membawa revitalisasi untuk tim. Ketika Marquez berhasil, Ducati juga meraih hasil maksimal. Hasilnya, rekan setim seperti Bagnaia, Alex, dan Di Giannantonio serasa terikat satu tali kerajaan Marquez. Mereka seolah berada di bawah bayang-bayang dominasi satu sosok. Gerigi dua masalah motor, kendala utama, sindikat kudeta. Menurut Agostini, kelemahan terbesar yang saat ini menahan potensi calon pencabut tahta Marquez bukanlah soal mental atau skill semata, melainkan mesin pacu. Ia menekankan bahwa motor yang kompetitif menjadi kunci utama agar sosok-sosok penantang tersebut benar-benar bisa membentuk sindikat kudeta dalam balapan. Tahun ini Marc sedang lapar kemenangan dan ingin membuktikan siapa dirinya sebenarnya, katanya, tetapi menambahkan, agar siapapun bisa melengsarkan dominasi tersebut, mereka memerlukan motor yang tidak hanya cepat, tetapi juga stabil dan sesuai konfigurasi lintasan. Ini menjelaskan mengapa Quartararo, meskipun prestasinya gemilang, belum mampu secara konsisten menyaingi performa Marquez. Motor Yamaha yang digunakannya dinilai masih kurang stabil di beberapa sirkuit penting. Gambaran, sindikat kudeta. Analoginya menarik. Agostini membayangkan semacam konspirasi terselubung dari para penantang balap untuk mematahkan supremasi Marquez, bukan dengan cara curang, melainkan lewat peningkatan performa bersama-sama. Sebuah sindikat balap modern yang bisa menyulap kekuatan individu menjadi kekuatan kolektif untuk menciptakan revolusi dominasi. Fabio Quartararo, rider veteran dengan potensi nyata, yang tinggal mengemas motor lebih kompetitif. Marco Bezzecchi, talenta muda yang mulai konsisten tampil impresif, siap ambil peluang jika diberi mesin lebih kuat. Fermin Aldeguer, pembalap naik daun yang kemungkinan besar menjadi ancaman jika mendapat mesin sekelas tim pabrikan. Kenapa judul Sindikat Kudeta? Istilah ini bukan hanya dramatis, namun mencerminkan ketegangan dalam paddock MotoGP. Para penantang bekerja tak kasat mata, memperbaiki strategi, teknis, dan motor mereka untuk menggulingkan dominasi yang selama ini konsisten dibentuk oleh Marquez. Judul ini memberi warna insight bahwa persaingan tidak sekadar antar pembalap, melainkan antar konsep dominasi yang harus dipreteli satu persatu. Dampak bagi ekosistem MotoGP. Jika benar, sindikat ini terjalin dan mesin serta strategi mulai selaras, maka era baru dalam MotoGP bisa dimulai. Ducati mungkin masih dominan, tapi dominator tunggal, Marc Marquez, bisa tergeser. Ini akan membuka ruang rivalitas yang lebih adil, ketat, dan menarik bagi para penggemar setia MotoGP, serta memperkuat dinamika antar tim. Kesimpulan. Giacomo Agostini, legenda MotoGP, percaya ada figur kuat yang bisa mengakhiri dominasi Marc Marquez, asal motor mereka mumpuni. Beberapa nama disebut, Quartararo, Bezzecchi, Aldeguer. Istilah, sindikat kudeta, melambangkan upaya terkoordinasi dari penantang untuk membentuk kekuatan baru yang mampu menggulingkan dominator. Faktor utama adalah kesetaraan teknis. Mesin balap yang kompetitif adalah kunci penentu era baru MotoGP. Dengan sudut dramatik ini, narasi artikel menjadi lebih segar, memikat, dan tetap berdasarkan fakta.
Agostini menunjuk penantang, mendesak peningkatan motor, dan memperingatkan bahwa dominasi tunggal tidak abadi jika para penantang bekerja cerdas. Sementara itu, MotoGP 2025, Gigi Dalinya akui, tanpa sprint race pun Marc Marquez tetap dominan. Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, akhirnya mengakui bahwa performa Marc Marquez di MotoGP 2025 tidak hanya luar biasa, tapi juga tak terbantahkan. Bahkan jika format sprint race dihapus dari kalender, sang baby alien tetap mendominasi klasemen dan membuktikan bahwa kejayaannya bukan sekadar soal kecepatan hari Sabtu. Dengan performa konsisten dan superior di balapan utama hari Minggu, Marquez membuktikan bahwa dirinya adalah pembalap paling lengkap di grid saat ini. Dalam simulasi klasemen tanpa sprint race, ia tetap memimpin dengan nyaman. Dalinya pun mengaku tak pernah membayangkan Ducati akan punya pembalap sekuat ini. Saya benar-benar menyadari sekarang, bahwa kami selama ini terlalu fokus pada data dan mesin. Tapi Marc membuktikan satu hal, pembalap adalah segalanya, ujar Dalinya usai GP Brno. Tanpa sprint race, Marquez masih raja. Jika hanya hasil dari balapan utama, main race, yang dihitung, Marc Marquez masih akan memimpin klasemen dengan 240 poin dari total 300 yang tersedia. Ini menegaskan bahwa dominasi sang juara dunia 8 kali bukan karena sistem baru, melainkan karena keunggulan murni dari gaya balap, strategi, dan kecerdasan di atas lintasan. Sprint race, yang hanya berdurasi setengah dari balapan utama dan memberikan poin maksimal 12 per seri, jelas memberi keuntungan tambahan. Namun bagi Marquez, itu hanya pelengkap. Tanpa sprint pun, ia tetap mengungguli semua rivalnya. Statistik luar biasa, 85,8% poin maksimum. Dari total 444 poin yang tersedia di paruh musim pertama, sprint race, Marquez telah mengumpulkan 381 poin, setara 85,8% dari potensi maksimum. Ia sudah memenangkan 8 balapan utama dan 11 sprint race, termasuk 5 kemenangan beruntun di race minggu terakhir. Kemenangan di Brno menjadi simbol dominasi ini. Meski sempat ditekan Marco Bezzecchi dan Bagnaia, Marquez tetap tenang dan menutup balapan dengan keunggulan 1,7 detik. Dengan gaya khasnya, ia menjaga ban, membaca lawan, dan mengeksekusi kemenangan secara klinis. Gigi Dalinya, Marc membuka mata Ducati. Dalam pernyataan jujur usai balapan Brno, Gigi Dalinya mengaku bahwa keberadaan Marquez membuat Ducati memahami arti sebenarnya dari pembalap kelas dunia. Kami selama ini terlalu percaya bahwa mesin adalah segalanya. Tapi Marc menunjukkan bahwa kombinasi pembalap dan motor, yang selaras dan saling percaya, adalah kunci juara, ujarnya. Dalinya juga menyebut bahwa karakter Marquez, yang detail, komunikatif, dan agresif tapi terkontrol, telah mengubah cara kerja teknisi Ducati. Tim kini lebih mendengarkan masukan pembalap, tidak hanya mengandalkan simulasi dan data. Efek rival, dia mematahkan mental mereka. Beberapa pengamat menyebut bahwa dominasi Marquez tak hanya soal statistik, tapi juga soal psikologis. Sylvain Guintoli, ex-pembalap dan komentator MotoGP, mengatakan bahwa Marquez kini menghancurkan semangat lawan-lawannya. Dia membuat pembalap lain merasa bahwa apapun yang mereka lakukan, hasilnya tetap tidak cukup. Bahkan saat tampil sempurna, mereka tetap kalah darinya, ujar Guintoli. Francesco Bagnaia, yang seharusnya menjadi andalan utama Ducati musim ini, justru semakin tertekan dengan performa Marc. Sementara Jorge Martin dan Bezzecchi hanya bisa berharap pada kesalahan sang juara, yang sejauh ini sangat minim. Sprint race hanya bonus. Menariknya, dari total 11 kemenangan sprint, Marquez tak pernah memperlakukan balapan Sabtu seperti serius separuh hati. Ia justru menggunakannya sebagai ajang tes strategi untuk race hari Minggu. Bahkan dalam beberapa sprint, ia menguji setting ban berbeda agar lebih siap di race utama. Hal ini menunjukkan betapa matang dan strategisnya pendekatan Marquez dalam satu akhir pekan balapan. Bagi pembalap lain, sprint adalah kesempatan emas meraih poin tambahan. Bagi Marc, itu hanya batu loncatan menuju kemenangan besar. Trofi dunia semakin dekat. Dengan keunggulan lebih dari 120 poin atas pesaing terdekat, Marquez berpeluang mengunci gelar dunia bahkan sebelum musim berakhir. Jika performanya konsisten seperti paruh pertama, gelar dunia ke-9 bisa diraih di seri Misano atau Austria, tergantung hasil para rival. Bagi Ducati, ini bukan sekadar kemenangan. Ini adalah validasi bahwa keputusan merekrut Marquez dari Honda, meski penuh risiko, adalah langkah terbaik yang pernah mereka ambil. Dan bagi Gigi Dalinya secara pribadi,
Ini seperti penebusan dari kegagalan masa lalu Ducati saat memiliki motor cepat tapi gagal juara. Penutup, dominasi tanpa tapi. Marc Marquez bukan hanya pembalap tercepat di grid saat ini, tapi juga pembalap paling utuh. Sprint race atau tidak, ia tetap penguasa lintasan. Dan gigi dalinya, orang yang dulu terlalu percaya pada kekuatan mesin, kini mengakui, kemenangan sejati datang dari pembalap yang tahu bagaimana menaklukkan segala situasi. Jika tren ini terus berlanjut, MotoGP 2025 akan tercatat sebagai musim yang dikendalikan oleh satu nama, Marc Marquez. Dan dominasi ini tidak akan dibantah, bahkan oleh waktu. Sementara itu, trofi sudah bisa disiapkan. Jorge Lorenzo yakin Marc Marquez juara MotoGP 2025, perpisahan emosional dengan Bagnaia bikin padek Ducati haru. Musim MotoGP 2025 belum resmi berakhir, tapi aura juara sudah sangat terasa di kubu Ducati. Marc Marquez tampil begitu dominan hingga mantan rival sekaligus sahabatnya, Jorge Lorenzo, tanpa ragu menyatakan bahwa trofi juara dunia MotoGP 2025 sudah layak disiapkan atas nama sang baby alien. Di tengah euforia menuju gelar ke-8, suasana mendadak menjadi haru ketika Marc secara terbuka mengucapkan salam perpisahan kepada rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Momen emosional itu terjadi di paddock Ducati usai sesi balapan akhir pekan lalu. Meski belum diumumkan secara resmi, sinyal perpisahan antara dua jagoan tim merah itu tak bisa diabaikan. Di tengah haru dan pelukan tulus, Marc dan Pecco menunjukkan bahwa rivalitas tidak harus berujung permusuhan, tapi bisa menjadi bentuk saling hormat di level tertinggi. Jorge Lorenzo, trofi itu milik Marc. Legenda MotoGP, Jorge Lorenzo, dalam wawancara dengan media Spanyol memberikan pernyataan yang cukup tegas dan berani. Menurutnya, performa Marc Marquez musim ini sudah cukup untuk mengunci gelar juara dunia, bahkan sebelum balapan terakhir digelar. Kalau melihat konsistensinya, gaya balapnya, dan cara dia mengendalikan tekanan, saya pikir kita semua tahu kemana trofi itu akan berlabuh. Marc layak mendapatkannya. Bahkan, trofinya bisa mulai dipoles sekarang, ujar Lorenzo. Lorenzo menyoroti bagaimana Marquez mengatasi berbagai tekanan internal dan eksternal, termasuk adaptasi terhadap Desmosedici yang sempat dianggap motor yang sulit dijinakkan. Tapi justru Marc membuktikan dirinya sebagai pembalap serba bisa yang mampu menyatu dengan karakter motor apapun. Banyak yang bilang Desmosedici hanya cocok untuk Pecco. Tapi Marc membuktikan sebaliknya. Dia bukan hanya menyatu dengan motor, tapi membuat motor itu menjadi lebih kuat di tangannya, tambah Lorenzo. Perpisahan yang penuh ketulusan. Sementara itu, di dalam garasi Ducati, sebuah momen mengharukan terjadi. Setelah menjalani musim yang penuh tensi dan kompetisi ketat, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia akhirnya menunjukkan sisi emosional mereka. Dalam momen yang sempat tertangkap kamera, keduanya tampak saling berpelukan dan berbicara serius, diiringi tepuk tangan para kru dan teknisi tim. Menurut sejumlah sumber internal, Marquez sudah menyampaikan bahwa musim ini mungkin akan menjadi musim terakhirnya satu tim dengan Bagnaia. Meskipun belum diketahui kemana arah karir Marc selanjutnya, apakah bertahan di Ducati, pindah ke Aprilia, atau proyek besar lainnya, yang pasti, perpisahan dengan Pecco menjadi momen penuh makna. Marc bahkan menyebut Bagnaia sebagai partner yang luar biasa yang telah membantunya beradaptasi dengan lingkungan baru di Ducati. Pecco adalah rival, tapi juga rekan yang sangat membantu. Kami punya momen sulit, kami punya momen panas, tapi kami juga saling menghargai. Saya belajar banyak darinya, kata Marquez dalam sebuah wawancara pendek usai race. Dari ketegangan ke kekaguman. Tak bisa dimungkiri, hubungan antara Marc dan Pecco sempat mengalami naik turun. Di awal musim, tensi tinggi mewarnai garasi Ducati ketika keduanya bersaing memperebutkan status raja di kandang sendiri. Tak jarang terjadi momen saling salip agresif, hingga komentar pedas di media. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai memahami bahwa misi utama mereka adalah mengangkat prestasi tim. Rivalitas berubah menjadi saling dorong. Kepercayaan mulai tumbuh, dan hasilnya adalah dominasi Ducati di klasemen tim dan konstruktor. Marc dan Pecco adalah contoh bahwa dua pembalap top dunia bisa bersaing keras tanpa menjatuhkan satu sama lain. Bahkan, Marc dalam salah satu unggahannya di media sosial menulis, "Bersaing denganmu, Pecco, adalah kehormatan. Bertarung bersamamu adalah pelajaran." Arah masa depan, bertahan atau pindah? Spekulasi mengenai masa depan Marc Marquez semakin santer. Rumor menyebutkan bahwa Aprilia tengah membidik Marquez untuk proyek besar 2026, yang menjanjikan posisi utama dan kebebasan penuh dalam pengembangan motor.
Ducati pun tak tinggal diam. Mereka disebut tengah menyiapkan proposal perpanjangan kontrak dengan nilai besar untuk mempertahankannya. Namun dalam beberapa kesempatan, Marc justru terlihat kalem menanggapi isu ini. Ia memilih untuk fokus menyelesaikan musim 2025 dengan gelar juara, sebelum mengambil keputusan penting tentang masa depannya. Saya belum ingin bicara soal musim depan. Fokus saya adalah menyelesaikan musim ini sebaik mungkin. Gelar dunia adalah prioritas saya sekarang, tegas Marquez. Penutup, simbol era baru MotoGP. Perjalanan Marc Marquez di musim 2025 menjadi lebih dari sekadar perburuan gelar. Ia telah mengubah wajah Ducati, membuktikan diri masih menjadi pembalap terkuat di grid, dan menunjukkan kedewasaan luar biasa dalam menghadapi tekanan serta hubungan dengan rekan setim. Di satu sisi, Jorge Lorenzo sudah menyematkan status juara kepada Marquez, bahkan sebelum bendera finish dikibarkan. Di sisi lain, perpisahan emosional antara Marc dan Pecco menjadi pengingat bahwa MotoGP bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal persahabatan, penghormatan, dan warisan. Apapun yang terjadi setelah musim ini berakhir, satu hal tak bisa dibantah. Marc Marquez bukan hanya sedang menuju gelar dunia, tapi juga sedang membentuk kisah yang akan dikenang selamanya dalam sejarah MotoGP. Sementara itu, Marc Marquez jadi rebutan pabrikan MotoGP, dalinya akui kesalahan lama Ducati. Sekarang saya tahu mengapa kami sulit juara. Musim MotoGP 2025 semakin mendekati babak penentuan, dan satu nama yang terus menjadi pusat perhatian adalah Marc Marquez. Bukan hanya karena performanya yang luar biasa bersama tim pabrikan Ducati, tetapi juga karena potensi pergerakannya di musim depan yang memicu kegelisahan di sejumlah pabrikan besar. Bos Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, baru-baru ini membuat pernyataan mengejutkan usai balapan di Brno. Ia mengungkapkan pengakuan jujur soal masa lalu Ducati dan bagaimana kehadiran Marc Marquez membuka matanya terhadap kesalahan manajemen yang membuat Ducati sempat kesulitan merebut gelar juara dunia, meskipun memiliki motor yang kompetitif. Saya akhirnya mengerti sekarang, ujar Dall'Igna. Mengapa dulu kami begitu sulit menjuarai dunia? Kami fokus pada mesin, pada angka, pada data. Tapi kami lupa satu hal penting, pembalap. Dall'Igna, Marc Marquez mengubah segalanya. Sejak Marc Marquez bergabung dengan Ducati Lenovo Team, perubahan besar langsung terasa. Tidak hanya dari sisi hasil balapan yang konsisten, tetapi juga dalam cara tim bekerja. Marquez membawa semangat juara, visi tajam, dan keberanian mengambil risiko. Sesuatu yang mungkin sebelumnya belum pernah benar-benar dimiliki Ducati sejak era Casey Stoner. Saya bekerja dengan banyak pembalap hebat, lanjut Dall'Igna. Tapi Marc berbeda. Ia bukan hanya cepat, tapi juga tahu bagaimana membaca balapan, memahami motor, dan membangun strategi. Ini saya paham, bahwa untuk menang bukan hanya butuh motor cepat, tapi juga pembalap yang tahu bagaimana memenangkan kejuaraan. Ujian dari Dall'Igna ini menjadi penegasan bahwa Marquez bukan sekadar pengisi garasi Ducati. Ia adalah tulang punggung proyek Ducati 2025, pembeda yang membuat tim merah kini begitu dominan di lintasan. Aprilia mengintai, Marquez jadi buruan panas. Namun dominasi itu bukan tanpa konsekuensi. Seiring dengan meningkatnya nilai Marquez di mata publik dan teknisi paddock, rumor mengenai masa depannya mulai berhembus kencang. Yang paling mencolok, tentu saja, adalah ketertarikan dari tim Aprilia Racing. Dalam wawancara eksklusif dengan media Italia, bos Aprilia Massimo Rivola secara terbuka mengakui bahwa timnya sedang mempertimbangkan beberapa opsi besar untuk musim 2026. Dan nama Marc Marquez berada di daftar teratas mereka. Kami ingin terus berkembang, dan untuk itu kami butuh pembalap yang punya level luar biasa. Marquez jelas salah satu dari mereka, ujar Rivola. Jika ada kesempatan, tentu kami akan mencoba berbicara dengannya. Rivola bahkan menyebut bahwa Marquez memiliki kemampuan unik yang bisa menjadi katalis pertumbuhan bagi Aprilia, namun bukan hanya Marquez yang menjadi incaran Aprilia. Rivola juga menyebut dua nama lainnya. Keduanya sedang dalam performa terbaik dan sama-sama tengah mengevaluasi masa depan mereka di MotoGP. Yang kini membalap untuk tim VR46, memiliki gaya balap agresif yang cocok dengan karakter Aprilia. Yang sempat merasa dipinggirkan oleh Ducati setelah kehilangan kursi tim pabrikan, juga menjadi kandidat kuat untuk menggantikan posisi senior di Aprilia. Kami terus memantau mereka, jelas Rivola. Kontrak Marquez masih menggantung, Ducati harus bergerak cepat. Di tengah rumor ini, posisi Ducati bisa dikatakan rawan. Meskipun saat ini Marquez terlihat nyaman dan terus tampil dominan, faktanya ia belum resmi memperpanjang kontraknya untuk musim 2026.
Dalam beberapa wawancara, Marquez menyatakan belum membuat keputusan, dan ingin fokus menyelesaikan musim ini sebaik mungkin. Saya belum memikirkan musim depan. Fokus saya adalah menang, menyatu dengan motor, dan membawa Ducati ke puncak klasemen, kata Marquez singkat. Namun, dengan banyaknya tawaran menggiurkan dari pabrikan lain, Ducati tidak bisa bersikap pasif. Apalagi, dalinya sendiri sudah mengakui bahwa Marquez adalah bagian penting dari proyek mereka. Jika ingin mempertahankannya, mereka harus segera membuat langkah strategis, baik dari segi kontrak, dukungan teknis, maupun posisi dalam tim. Persaingan makin sengit, MotoGP 2026 bisa jadi titik balik. Dengan banyaknya pergerakan di balik layar, MotoGP 2026 diprediksi akan menjadi musim penuh kejutan. Jika Marquez benar-benar hengkang dari Ducati dan menerima pinangan Aprilia, maka peta kekuatan akan berubah drastis. Bukan tidak mungkin, dominasi Ducati akan goyah, dan Aprilia naik menjadi penantang serius gelar dunia. Namun jika Ducati berhasil mempertahankan Marquez, mereka bisa memperpanjang masa keemasan mereka di MotoGP. Ditambah lagi, ini bisa menjadi sinyal kepada rival-rival mereka bahwa Ducati bukan hanya punya motor tercepat, tapi juga pembalap terbaik. Penutup, Marc Marquez, kunci masa depan MotoGP. Apapun keputusan Marc Marquez nanti, satu hal pasti, ia kini berada di puncak kekuatan dan menjadi kunci dari perubahan besar yang akan terjadi di MotoGP. Pengakuan dari gigi dalinya bahwa dulu Ducati terlalu fokus pada mesin dan mengabaikan peran pembalap, menjadi pelajaran mahal yang kini mereka tebus dengan kehadiran sang baby alien. Dan dengan Aprilia yang terang-terangan mengincar tanda tangan Marquez, bursa transfer MotoGP bisa jadi akan lebih panas dari balapan itu sendiri. Semua mata kini tertuju pada Marc Marquez, bukan hanya sebagai pembalap, tapi sebagai pusat gravitasi MotoGP modern. Sementara itu, mulai saingi Marc Marquez, Pedro Acosta merasa mustahil samai level legendaris Valentino Rossi di MotoGP 2025. Musim MotoGP 2025 menjadi panggung kebangkitan pembalap muda berbakat Pedro Acosta. Pembalap Spanyol ini perlahan mulai mengganggu dominasi para nama besar seperti Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Namun, di tengah sorotan dan pencapaian cemerlang, Acosta secara jujur mengakui bahwa mencapai level seorang Valentino Rossi adalah sesuatu yang terasa mustahil. Pernyataan itu keluar dari mulut Acosta bukan karena pesimis, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap sosok Rossi yang hingga kini dianggap sebagai ikon paling fenomenal dalam sejarah MotoGP. Dalam sebuah wawancara pasca seri di Assen, Acosta mengungkapkan betapa besar tekanan dan ekspektasi yang kini mengelilinginya, terutama saat mulai bersaing dengan pembalap-pembalap senior seperti Marc Marquez. Orang-orang bilang saya pembalap muda paling menjanjikan dan bisa menjadi penerus Rossi. Tapi sejujurnya, mencapai level seperti dia, saya rasa itu nyaris mustahil, kata Acosta. Melejit di tengah raksasa. Pedro Acosta tampil mengesankan di musim perdananya di kelas Premier. Di usianya yang baru 20 tahun, ia telah meraih beberapa podium dan beberapa kali finish di depan nama-nama besar seperti Maverick Vinales, Fabio Quartararo, hingga Jorge Martin. Ia bahkan sempat terlibat duel sengit dengan Marc Marquez dalam sprint race Sachsenring dan Mugello Moment yang menunjukkan bahwa Acosta bukan sekadar bocah sensasional, tapi juga ancaman serius.